yang saya hormati dan Saudari Agustina Buka sampai Botu, mari kita mulai ujian tesis pada sore hari ini ya, diawali dengan doa. Berdoa disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan sejahtera. Yang arti pembimbing Bapak Profesor Dr. Suranto MPD MSI, kemudian yang saya hormati penguji utama Bapak Profesor Dr. Heru Kuswanto MSI dan Bapak Dr. Supahar MSI sebagai staf penguji dan Saudari Agustina Buka Pepotu yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa secara daring untuk melaksanakan tugas dari Direktur Sekolah Pelaksana dalam rangka menguji proposal tesis mahasiswa atas nama Agustina Buka sampai Batu, mahasiswa Prodi 2 PEP PJJ angkatan 2024 dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Berpikir Kritis pada materi struktur siswa SMA di Kabupaten Kutai Barat. Mohon izin sebagai ketua penguji, saya akan menyampaikan terkait dengan tata urutan ujian pada sore hari ini. Pertama adalah pemaparan rencana tesis oleh mahasiswa, kemudian dilanjutkan sesi konfirmasi atau masukan-masukan dimulai dari penguji utama, kemudian sekolah penguji, ketua penguji, dan diakhiri oleh pembimbing. Untuk itu kepada Mbak Agustina, apakah keadaan sehat dan siap? Ya. Untuk itu silahkan untuk memulai pemaparan ya. Mohon maaf Prof. Ranto, Prof. Heru, dan Pak Dr. Bahar, nanti seandainya sudah saya mohon bisa dilanjutkan ya. Seandainya saya tidak mendengar karena saya baru memimpin rapat Pak nanti. Ngaten. Oke. Siap ya. Nanti saya bisa standby gitu. Ya, monggo Mbak Agustina untuk bisa dimulai. Matur suwun. Oke, terima kasih Prof. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Saya share dulu. Apakah sudah kelihatan? Oke, sudah. Ya, selamat sore yang saya hormati para profesor, ketua penguji, serta sekretaris penguji, serta dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Suranto, serta penguji utama Bapak Profesor Heru Kuswanto. Ya, baiklah, pada sore hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Keterampilan Berpikir Kritis pada materi struktur atom siswa SMA di Kabupaten Kutai Barat. Adapun latar belakang masalah yang pertama, tuntutan abad ke-21, yaitu pembelajaran. Saya kecilkan dulu nih. Ya. Ya, yang menjadi latar belakang masalah yang pertama, tuntutan abad ke-21, yaitu pembelajaran saat ini menuntut penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk critical thinking, creativity, communication, collaboration, dan confidence. Kemudian yang kedua, kesenjangan praktik. Praktik pembelajaran kimia di SMA masih cenderung menekankan pada aspek hafalan dan pemahaman, serta instrumen penilaian yang digunakan guru terbatas pada ranah kognitif tingkat rendah. Kemudian masalah spesifik, yaitu guru mengalami kesulitan dalam menyusun instrumen yang valid dan reliabel untuk mengukur keterampilan berpikir kritis pada materi kimia, khususnya struktur atom. Kemudian yang menjadi identifikasi masalah yaitu satu, kemampuan berpikir kritis siswa SMA dalam materi struktur atom masih rendah. Kemudian dua, guru kurang memahami pengembangan instrumen penilaian berpikir kritis. Kemudian tiga, kurangnya instrumen penilaian yang valid dan reliabel untuk materi struktur atom.
Nah, yang menjadi batasan masalah yaitu satu, fokus pada pengukuran kemampuan berpikir kritis pada materi struktur atom siswa SMA, kemudian pengembangan instrumen penilaian yang sah dan andal. Kemudian, adapun rumusan masalah serta tujuan pengembangan dari aspek konstruksi rumusan masalahnya bagaimana konstruksi instrumen penilaian berpikir kritis materi struktur atom. Kemudian tujuan dari pengembangannya ini yaitu menemukan konstruksi instrumen penilaian yang digunakan dalam mengukur kemampuan berpikir kritis. Kemudian aspek yang kedua yaitu kualitas produk. Rumusan masalahnya bagaimana kualitas instrumen penilaian sahih dan andal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis materi struktur atom. Kemudian tujuannya yaitu menafsirkan kualitas instrumen penilaian yang memenuhi syarat untuk digunakan. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan, produknya yaitu instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis materi struktur atom pada siswa SMA, kemudian bentuk instrumen yaitu soal tes tertulis berupa soal pilihan ganda, kemudian fokus materinya yaitu pada struktur atom, yang terdiri dari model atom, bilangan kuantum, konfigurasi elektron sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Kemudian aspek keterampilan yang diukur yaitu interpretasi, yaitu memahami makna informasi, analisis, mengidentifikasi hubungan antara konsep dan evaluasi, menilai kebenaran argumen atau solusi. Nah, manfaat pengembangan ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, satu, mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian dua, menjadi acuan penelitian lanjutan, yang ketiga, mendukung teori terkait, yang keempat, acuan pembuatan instrumen. Manfaat praktis, yang pertama, manfaat bagi guru, menyediakan instrumen siap pakai, yaitu menyediakan instrumen penilaian yang telah teruji valid, reliabel, dan siap digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian membantu merancang evaluasi, yaitu membantu guru dalam merancang evaluasi pembelajaran yang berfokus tidak hanya pada hafalan, tetapi juga pada kemampuan yang lebih tinggi seperti analisis, evaluasi, dan sintesis. Kemudian manfaat bagi siswa, melatih keterampilan berpikir kritis, yaitu melatih keterampilan berpikir kritis siswa melalui soal-soal yang menuntut kemampuan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Kemudian manfaat yang kedua bagi siswa, yaitu membiasakan kontekstualisasi konsep, yaitu membiasakan siswa untuk menghubungkan konsep struktur atom dengan fenomena nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat bagi sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran kimia sesuai dengan tuntutan kurikulum, dan manfaat bagi peneliti menjadi model dalam mengembangkan instrumen serupa pada mata pelajaran atau pada topik yang lain. Kemudian keluaran produk yang dihasilkan akan memberi manfaat praktis berupa bank soal terstandar, yaitu bank soal terstandar yang dapat langsung digunakan oleh guru kimia. Kemudian panduan penggunaan instrumen, yaitu menyediakan panduan lengkap dan berisi cara penyusunan, penggunaan, dan cara analisis hasil penilaian. Nah, kajian teori ada dua, yaitu kajian teori utama dan kajian teori pendukung. Kajian teori utama menurut Ennis pada tahun 1985, berpikir kritis dalam konteks pembelajaran merupakan kemampuan anak untuk menganalisis, evaluasi, dan menyintesis informasi secara objektif dan rasional. Kemudian menurut Nitko dan Brockhart, pengembangan instrumen penilaian berpikir kritis adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan tertentu siswa, termasuk kemampuan berpikir kritis. Kemudian menurut Emilia, bahwa pengukuran berpikir kritis melalui soal terbuka mampu mendorong siswa untuk berpikir mendalam, kreatif, dan analitis sehingga dapat mengukur keterampilan berpikir kritis secara lebih efektif daripada soal tertutup.
Kemudian kajian teori pendukung menurut kurikulum tahun 2013 bahwa kurikulum berbasis kompetensi dan HOTS menekankan pengembangan kompetensi dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang termasuk berpikir kritis, kreatif, dan analisis. Kemudian menurut Suryami, peran guru sebagai fasilitator, yaitu guru harus memahami karakteristik soal yang mampu mengukur aspek berpikir tingkat tinggi dan mampu merancang pembelajaran yang menstimulus kemampuan tersebut. Dan menurut Amalia, penggunaan instrumen penilaian yang valid dan reliabel dapat meningkatkan proporsi keberhasilan belajar dan penguasaan keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun penelitian-penelitian terdahulu, peneliti yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Hasan tahun 2020 bertempat di SMA 1 Makassar, fokus pada pengembangan dan validasi instrumen penilaian untuk mengukur berpikir kritis siswa. Instrumen yang temuan kuncinya yaitu instrumen penelitian kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid dan reliabel. Kemudian peneliti Rofi tahun 2024 bertempat di Nganjuk di sekolah dasar, fokus pada meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penerapan model pembelajaran yang relevan dan inovatif. Kemudian temuan kuncinya yaitu penerapan model PJBL mampu meningkatkan skor siswa dalam kategori sedang yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penggunaan perangkat ini. Kemudian menurut peneliti Ana Agung Putu Agung Aditya Satria Utama tahun 2022 bertempat di Gugus 2 Untung Surapati Bali, fokus pada pengembangan dan validasi instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif menggunakan Google Form. Kemudian temuan kuncinya yaitu instrumen penilaian keterampilan berpikir kritis dan kreatif berbasis Google Form yang dikembangkan dan divalidasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Kemudian menurut Jakarta 2021 berlokasi di SDN Bali, fokus pada pengembangan instrumen kemampuan berpikir kritis dan literasi humanistik dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD. Tujuannya adalah untuk menghasilkan instrumen yang valid dan reliabel sehingga dapat digunakan kemampuan berpikir kritis serta literasi humanistik siswa selama proses pembelajaran. Kemudian temuan kuncinya yaitu instrumen kemampuan berpikir kritis dan literasi humanistik yang dikembangkan telah memenuhi syarat validitas konten dengan nilai 0,88 dan 0,86 serta memenuhi syarat reliabilitas dengan nilai 0,67 dan 0,656. Kemudian menurut peneliti Kadek Perdinta Tri Astiwi tahun 2020 berlokasi di kelas 5 SD di Bali, fokus pada pengembangan dan validasi instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran PPKN materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD pada materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mata pelajaran PPKN telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas yang tinggi. Adapun kerangka berpikir yaitu satu paradigma pembelajaran abad 21, kemudian pembelajaran kimia, kemudian realita dan masalah, kemudian solusi pengembangan instrumen, dan kemudian metode R&D dan produk yaitu instrumen valid, reliable, dan praktis serta hasilnya. Kemudian adapun metode penelitian ini yaitu menggunakan metode pengembangan, yaitu model pengembangannya yang pertama satu menggunakan model penelitian pengembangan R&D, kemudian dua menggunakan menurut Borg and Gall yaitu menggunakan 10 langkah. Nah, prosedur pengembangan dari 10 langkah ini yaitu satu penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga draft produk, 4 uji coba awal lapangan, 5 penyempurnaan produk awal, 6 uji coba utama lapangan, 7 penyempurnaan produk hasil uji lapangan, 8 uji pelaksanaan lapangan, 9 penyempurnaan produk akhir, dan 10 diseminasi dan implementasi.
Kemudian desain uji coba produk. Satu, desain uji coba berupa kisi-kisi, validitas, dan reliabilitas. Yang kedua, subjek uji coba yaitu siswa SMA di Kabupaten Kutai Barat dalam skala kecil dan besar. Kemudian teknik instrumen dan pengumpulan data dan teknik analisis data yaitu validitas isi, penilaian ahli dengan formula ICAN, kemudian validitas konstruk, analisis faktor eksploratori dan konfirmatori, serta estimasi reliabilitas yaitu dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Ya, demikianlah pemaparan saya pada sore hari ini. Mohon saran dan bimbingan dari Dewan Penguji Proposal Tesis yang terhormat untuk perbaikan proposal ini. Terima kasih dan selamat sore. Ya. Oke. Ini menunggu Pak Ketua kok belum. Oke. Saya ambil alih sementara. Selanjutnya, Pak. Oke. Selanjutnya kita serahkan kepada Prof. Heru Kuswanto untuk memberikan saran masukan terkait dengan proposal yang telah disampaikan. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Bu Agustin atau Mbak ini? Terserah aja Mbak Kak, Ibu Kak. Kalau di sekolah panggil Ibu. Ya kalau di sekolah Ibu, kalau di sini biar lebih muda, tampak muda Iya, kan. Prof. Kan jadi mahasiswa jadi kelihatan muda kan pakai. Kalau Bu nanti nggak terasa mahasiswanya gitu ya. Ya, Prof. Ya, Kak gitu ya. Ya. Zoom-nya ditutup dulu. Oh iya, iya, Mbak iya. Agustin. Oh ya. Ya, Yes. baik. Ini semangat sekali nih habis makan, habis minum. Semangat banget ini gitu loh. Ya. Sudah sore di sini, Prof. Hah? Sudah sore. Oh, sudah sore ya. Di rumah Indonesia ya. Tengah, ya, Indonesia Mm-mm. Tengah. Dari setengah di Kaltim, Prof. Iya, Samarinda ya. Oke, baik. Ya, Bagus. Kak ya, Agus, Prof. Kak Agus biar muda gitu ya. Gitu. Ini ya, ini saran-saran ya. Saran yang pertama banyak nggak apa-apa ya. Saran Oh, pertama bagus itu, adalah Prof. ya, Iya, Prof. coba. Bagus itu kan mau mengembangkan instrumen, toh. Iya, Jadi fokusnya kan pengembangan instrumen, iya, Prof. ya kan? Ya, tentang pembelajaran kimia, Iya, ya dah? keterampilan berpikir kritis, iya, pada Iya, pembelajaran kimia, iya. pembelajaran kimia. Maka di latar belakang fokusnya di situ, jangan kemana-mana. Oh, iya. Ya, jadi fokusnya jadi instrumen, ya dicari, dicari artikel-artikel yang berkaitan dengan instrumen kimia yang ada sekarang ini, ya. Iya, Prof. Instrumen-instrumen yang sekarang yang tentang kimia sudah di sini. Nah, kan nanti akan kelihatan ada yang sudah mengembangkan instrumen kimia, materinya bisa berbeda, materi ini, materi itu, gitu. Iya, Materi A, materi B. Tapi kemudian ada lagi, ada yang mengembangkan instrumen materi A, gitu. Tapi untuk kemampuan berpikir kritis atau berpikir yang lain-lain gitu loh. Jadi fokusnya di situ, jangan jauh-jauh, nanti bingung malah. Ya, jadi iya, Prof. fokusnya Siap. jadi, bisa dah bisa menggunakan Scopus lah. Ya. Baru belajar-belajar, Prof. Nah dari situ ya, ya nggak apa-apa memang harus belajar sih. Ya. Iya, siap, Nah, Prof. kan, iya kalau dari UNJD menggunakan email UNJD itu kan bisa mencari artikel dari Scopus kan banyak-banyak kan dari artikel bagus, gitu. Siap, Nah, Prof. iya, jadi ketika aja misalkan assessment atau apa ya, semik atau mungkin assessment ini terus nanti akan dapat banyak, ya. Siap. Jadi fokus di situ. Nah, kalau fokus di situ, kemudian oke yang kimia nanti dirinci lagi. Lah kelemahannya mungkin, oh sudah katakanlah misalkan ya, misalkan oh ada kok sudah instrumen tentang
kimia untuk berpikir kritis, tapi mungkin tidak berkaitan dengan atom, gitu toh. Lah, Ya, itulah celahnya. Maka celahnya itu, maka penelitian ini adalah pengembangan instrumen berkaitan dengan atom, gitu, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya, ya, logis Prof. kan jadi seperti itu ya. Iya. Siap. Coba nanti tanya teman-teman yang ya, bagaimana sih buat Scopusnya, gitu dah. Mudah itu dah, ya. Maneman kalau nggak dipakai. Jadi buat artikel gitu ya. Baik, itu yang dari latar belakang. Jadi fokuskan di situ. Apa fokusnya tadi? Fokus Ke di pembelajaran di instrumen pembelajaran kimia, Prof. Yang Mm-mm. Nah, pencarian artikel di Scopus iya. yang ya. Nah, ya, jadi yang sudah ada apa saja gitu. Dan nanti kan karakternya seperti apa gitu tuh. Karena instrumen penelitian di situ, fokusnya di situ ya. Nah, kemudian kita itu menghargai penulis yang kita gunakan, yang kita pakai itu dengan namanya sitasi, mencantumkan nama orang, gitu. Jadi kalau Siap, membuat paragraf, kalau paragraf itu dah, nah ini menggunakan model Papahar sebenarnya kan ada 3 komponen, main idea, kemudian supporting idea, kemudian apa namanya sintesis, ya dah. Kalimat pertama kalimat Bu Agustin. Oh, paragraf ini mau apa? Kalimat terakhir berkaitan dengan sintesisnya. Lah di dalamnya, di tengah-tengahnya itu isinya sitasi. Jadi misalkan instrumen pembelajaran kimia yang baru sudah dilakukan adalah misalkan penelitian si A, penelitian si B, penelitian si A tentang apa, penelitian si B tentang apa gitu toh. Nah, itu nanti dapat ya. Saya tinggal siap, ngerangkum aja kok itu ya. Nah, siap, jadi Prof. penelitian ini baru sampai ini. Tapi ada berikutnya penelitian ini berkaitan dengan kimia mata ini untuk juga meningkatkan misalkan kesadaran diri ini dapatkan. Oh, ada yang berpikir kritis tapi berapa gitu paragraf berikutnya ya. Siap, Jadi Prof. nanti citasinya banyak kaya itu. Jadi proposal Bu Agustin bagus ya. Siap, Itu Prof. utamanya di sana ya. Yang di latar belakang itu kunci utamanya di situ. Nah, nanti begitu masuk di kajian pustakanya juga muncul di situ. Kajian pustaka itu menggunakan buku-buku ya, buku-buku referensi untuk teori gitu. Nah, jadi teorinya ini nanti kan Anda kan mau instrumen, you know? Ya, Ah, ah, saya pikir di instrumen-instrumen itu apa, bagaimana syaratnya, di situ muncul. Jadi konsentrasi di situ. Gitu. Nah, setelah itu, jadi tidak Anda kan pembelajaran-pembelajaran, tapi sayang juga saya kok banyak citasi yang tidak ada di referensinya ya. Misalkan Wagiran, nggak ada citasinya. Tapi kemudian Pak siapa Wijardo itu banyak banget. Saya cari citasinya juga nggak ada. Jadi kalau kalau nulis itu yang ada di proposal batang proposal ada di daftar pustaka ya. pustaka. Ya, ya Siap, kajian Prof. di situ ya. Oke, jadi di situ. Jadi minta kajian pustaka yang mana. Dan jangan ngumpul satu orang. Dan ini kan Widagdo apa Wijardo. Oh, banyak banget ini Wijardonya ya. Oke, Siap, wah, kira ini apa-apa. Ini namanya proposal kan masih perlu perbaikan toh. Ya, siap, Prof. Siap, ya Prof. minum dulu deh, minum dulu biar semangat lagi. Yuk. Gak apa-apa, Prof. Oke, ya. Oke. Jadi nanti di situ Anda dapatkan ya. Ini jadi yang perlu dipikirkan di sini bahwa apa? Berpikir kritis itu harus melalui treatment ya. Ya, seperti buat Kak Agus, ya, Kak Agus itu mau makan, mau makan, ya saya ingin makan yang pedas, dikasih apa? Abe. Cabe, ya dah, ya gitu juga, kan nggak mungkin. Nah, ini makan, ya harus makan. Setelah ditanyakan, tadi pedas enggak? Kan nggak mungkin dah, iya Betul. dah. Nah Iya. iya, itu yang perlukan itu.
Ini juga karena mau dikembangkan berpikir kritisnya dari melalui apa konsep-konsep atom, itu indikator-indikator itu penting. Jadi tidak hanya katakan infer, analisis dan segala macam. Ambil di situ yang namanya infer itu kata kerja operasionalnya apa yang Anda didik. Masih ingat Pak, kalau membuat RPS indikatornya itu apa? Ya Iya dah? kan KKO ya. Iya, indikatornya apa? Oh, begini katakan ya. Maka harus muncul nanti di pertanyaan. Ya dah? Pertanyaan Iya, saya tadi lihat, yang konsep pertanyaan itu, loh ini kok katanya mau kritis, tapi kok nggak nyangkut, ini dah, ini kan iya siap Prof. pemahaman semua, ya. Jadi kita buatnya gitu, kritis itu punya aspek, punya indikator, ya dah. Dari Iya, indikator itu ambil salah satunya, kalau bisa kita dapatkan kata kerja operasional, ya dah. operasional. Nah, dari kata kerja operasional nanti muncullah di tes itu akan mengikut itu. Ya. Nah, kalau tadi kan infer analisis apa itu? Hanya berapa yang gede-gede itu toh? Cari yang gitu ya. Jadi dari situ akan kelihatan. Nah, tapi begitu draft Pak Agustin, ini kok draftnya kok tidak mengarah ke sana ya? Iya, heeh. Hmm. Ya, nggak apa-apa nanti diperbaiki lagi. Ya, dah? Iya Prof. Heeh. Siap Prof. Ya, jadi ada alurnya. Satu, kita membuat instrumen. Instrumen apa? Pembelajaran kimia. Itu kan latar Iya, belakangnya toh. Maka saya iya. harus tahu untuk apa berpikir kritis. Maka saya harus tahu bagaimana sih seseorang itu dikatakan berpikir kritis, Berpikir ya kan? kritis. Ya, memang ini tidak tindakan edukatif, tapi tindakannya dalam bentuk soal, toh? Ya Iya, kan? Ya, ini kan bentuk soal, maka Anda lihat dari indikator-indikator itu, dari kata kerja itu, buatlah seperti stemnya, ya kan? Agar mengarah gitu. Sehingga nanti akan dapatkan, oh memang ini masuk ke sana, ke komponen berpikir kritis, mana yang tidak, mana yang kurang. Sehingga nanti kita dapatkan, oh jangan bilang berpikir kritisnya tinggi, kurang kurang sip kalau kayak gitu. Karena kita tidak bisa melihat, mengetahui komponen berpikir kritis mana sih yang kurang. Yang nanti bagaimana kalau mengenai mediasi itu yang perlu ditreatment. Itu kira-kira paham alur pikir saya. yang mencoba memahami Prof. Ya coba-coba kayak apa? Kayak apa? Berpikir kritis itu tadi yang mulai dari kajian pustaka menggunakan buku-buku, kemudian harus ada di daftar pustaka, kemudian berpikir kritis itu harus ada treatment dari indikator dengan menggunakan indikator yaitu KKO-nya. Kemudian dari KKO itu bagaimana seseorang itu berpikir kritis dan mengembangkan instrumen. Ya, arahan gitu ya. Mm-mm. Ya kayak buat RPS itu loh. Kayak cuma RPS kan ke arahnya ke arah apa namanya ke pemahaman gitu toh. Ya Ya, karena Prof. jangan mau buat yang ke berpikir kritis nanti berat. Nah, apalagi tadi disinggung-singgung bahwa pembelajaran kimia sekarang baru hanya hafalan, tidak menggunakan lingkungan, gitu kan? Iya, ya. Saya tantang, berarti nanti buat soalnya harus buat lingkungannya, tidak mengatakan pada ini titik-titik-titik, pada ini titik-titik-titik. Loh, katanya nggak harus menggunakan lingkungan, kok nggak ada cerita lingkungannya, Oh iya, ya? Prof. Dah? Ya, Iya. ya, saran-saran saya. Nanti Siap, Prof. masalah bagaimana menganalisis dan segala macam nanti urusannya Pak Bahar gitu ya. Nah, tapi itu urusan yang ini bagi alur pikiran ini dibetulkan dulu ya. Ya, jadi Siap, apa Prof. tadi? Jadi di latar belakang kita mencari bahwa bahwa masalah instrumen ini apa instrumen kimia itu bagaimana keadaannya. Ya, namanya state of the art. Gitu ya. Oke. Siap, Prof. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. ya, oke. Terima Ampun, Pak kasih. Bahar. Ye. Nuwun. Terima kasih Prof. Heru atas saran masukan sebagai penguji utama. Sudah tercatat nggih, Bu Mbak Agustina.
Ya, iya Pak. Lahir bulan bulan Agustus atau bulan apa ini? Betul sekali, Prof. Oh Pak. ya. Kalau bulan Agustus itu kalau di Jawa, Bu, itu ada tulisan yang namanya Agus bebas makan di warung mana. Beli Waduh, bensin gratis. Nah, gitu ya. berarti dapat gratis saya kalau di Jawa ya Pak. Sayangnya saya Ya, di Kapting. tapi ya masuk anggota kelompok yang bernama Agus. Nah, ya, itu ada hmm, ada grupnya ya, grup bernama Agus. Oke, sekarang yang serius. Ini tadi yang nggak serius. Iya, Oke, masih siap, Mbak? siap. Siap, oke. Oke, yang pertama, hmm, di sini yang mau diukur itu critical thinking skill ataukah kemampuan critical thinking. Beda ya, kemampuan itu ability, kalau keterampilan itu skill. Kalau ability itu yang diukur kognitifnya, kalau skill itu yang diukur keterampilannya. Nah, di sini perlu ditegaskan yang mau diukur yang mana. Karena ketika dicermati dari awal itu ya menyebut critical thinking, skill atau keterampilan berpikir kritis, tapi suatu ketika menyebut kemampuan berpikir kritis. Yang saya maksud di sini kayaknya yang kognitifnya. Yang kognitifnya, berarti kalau kognitifnya bukan critical thinking skill atau keterampilan berpikir kritis, tetapi kemampuan berpikir kritis. Ya. Oh, Jadi ability ya, gitu, kemampuannya gitu. Nah, oke, nanti didiskusikan dengan pembimbing ya, mau yang siap. nggak salah ini nggak salah, tetapi hanya fokusnya mau yang critical thinking skill ataukah yang kemampuan, yang ability-nya ya terkait dengan Siap. berpikir kritis. Karena keterampilan itu kalau sudah mendarah daging dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kemampuan atau menjadi kognitif. Jadi keterampilan yang sudah diulang-ulang menjadi pengetahuan, maka yang bisa kita ukur adalah kemampuannya. Gitu. Oke ya, satu disepakati Iya. apakah critical thinking skill ataukah ability-nya. Ya, gitu. Oke, terus berikutnya terkait dengan tujuan dan rumusan masalah. Nah, tadi di latar belakang masalah, ya, tentu saja kan tujuan dan rumusan masalah itu bersumber dari latar Latar belakang belakang. masalah. Masalah. Nah, inti dari latar belakang masalah itu adalah untuk memunculkan masalah atau gap atau kesenjangan. Jadi pada pemaparan di latar belakang masalah itu harus menceritakan tentang idealita sebagai dasolen, ya, idealita, dasolen, atau harapan. Nah, berdasarkan tuntutan pembelajaran. Misalnya tuntutan pembelajaran itu berdasarkan tren abad 21, boleh. Berdasarkan OECD, boleh. Berdasarkan Society 5.0, boleh. Harapan pendidikan dan penilaian itu seperti apa menurut tuntutan. Kemudian menurut kurikulum, pembelajaran dan penilaian itu harus seperti apa menurut kurikulum. Nah, tentu saja kalau menurut kurikulum kan harus mengacu pada Permendikbud, baik standar kelulusan, standar kompetensi, standar proses, standar penilaian. Itu adalah dasolen, harapan, idealita. Terus baru bercerita tentang realita. Nah, tadi disarankan oleh Prof. Heru kan harus banyak jurnal di latar belakang masalah itu. Iya. Nah, di latar belakang masalah itu untuk melihat realita tentu saja kan dari hasil-hasil penelitian yang pernah ada, toh, Bu, Iya, iya, ya iya. kan? Nah, menurut penelitian yang pernah terjadi itu apa terkait dengan critical thinking? Ya, menurut hasil penelitian A, B, C, D, apakah sudah
tinggi, apakah masih rendah. Nah, itu diceritakan. Itu sebagai dasein. Ya, dasein. Tadi kan dasolen idealita, daseinnya realita. Realita. Nah, sekarang kalau kita punya idealita, realita, maka yang bisa kita kaji apa? Kalau kita sudah punya idealnya begini, realnya begini terus muncul kesenjangan, Kesenjangan. gap. Nah, Ya, gap. disitulah gap itu Anda kaji, ya, gap-gap yang terjadi. Idealnya begini, kenyataannya begini. Idealnya begini, kenyataannya begini. Itulah menjadi masalah. Misalnya Salah. terkait dengan pembelajaran tema struktur atom, itu idealnya kayak apa? Idealnya tentu saja menurut RPS atau RPP atau modul ajar yang Ibu susun kan ya. Tuntutan kurikulum. Tuntutan kurikulum. Tapi kenyataannya berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, mungkin itu seperti apa yang terjadi. Atau Tidak menurut sesuai. penelitian yang pernah ada gitu. Sehingga di situ muncul gap. Jadi pokok pikiran satu tentang idealita, pokok pikiran dua realita, pokok pikiran ketiga tentang gap Gap. antara idealita dan realita. Terus Realita. pokok pikiran keempat, cara-cara mengatasi gap menurut jurnal. Misalnya dengan cara mengembangkan instrumen. Instrumen. Oke, itu berdasarkan pernyataan jurnal gitu kan. Harus ada pengembangan instrumen, ada pelatihan, ada apa seperti itu. Nah, setelah itu baru difokuskan. Difokuskan masalah yang mau dikaji itu tentang apa dari gap dan cara solusinya bagaimana menurut kajian jurnal yang diacu terkait materi pelajaran. Nah, itu namanya need assessment. Kemudian dari need assessment muncul novelty, Kebaruan. kebaruan. Jurnal-jurnal yang sudah dikaji itu pengembangannya bagaimana, pokok bahasanya apa, terus punya ibu apa novelty-nya, kebaruannya dari yang pernah ada. Oke, nangkep? Dan nangkep, Bu? Ya. Oke, terus rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya baru dua. Kalau dalam mengembangkan itu kalau skripsi nggak masalah, ini tesis ya. Kalau Ya. tesis paling tidak ada empat rumusan masalah. Yang pertama tentang konstruksi, yang kedua terkait dengan kualitas atau kelayakan, yang ketiga tentang usabilitasnya. Apa itu usabilitas? Itu kepraktisannya, keefektifannya, keefisienannya, bagaimana? Apakah praktis enggak yang Ibu kembangkan kalau digunakan? Terus efisien enggak? Murah enggak kalau dipakai? Terus efektif enggak kalau dipakai untuk menentukan kemampuan? Nah, gitu ya. Jadi satu adalah berkaitan dengan konstruksi, Konstruksi. yang kedua Dua, berkaitan dengan kualitas. kualitas atau kelayakan, yang ketiga berkaitan dengan usabilitasnya, terus yang terakhir keempat berkaitan dengan Efisien. profil hasil pengukurannya. Jadi mengembangkan instrumen tidak hanya jadi terus dibiarkan, tapi diimplementasikan sehingga hasil pengembangan instrumen itu dipakai untuk mengukur, kemudian untuk mendeskripsikan hasil pengukurannya. Begitu. Itu untuk tujuan dan rumusan masalah. Oke, sanggup memperbaiki? Diusahakan, Pak. Wah, oke. Ya, ini ada yang mendengarkan banyak. Nanti saksi ya, sebagai saksi. Oke. Oke, terus metode kajian pustaka. Nah, ini di kajian pustaka itu belum bercerita tentang critical thinking secara penuh. Jadi, Ibu harus membahas tentang apa itu critical thinking, kemudian didukung oleh 5 textbook, 10 jurnal. 5 textbook sebagai grand teori, 10 jurnal sebagai middle teori.
Dari textbook diperoleh aspek tentang critical thinking, dari jurnal diperoleh indikator atau subaspek atau indikator tentang critical thinking. Ya. Kemudian dirangkum dalam tabel. Apa aspeknya, apa subaspeknya, apa indikatornya. Indikatornya. Dari grand teori menghasilkan definisi konseptual, kemudian setelah dipadu dengan jurnal menghasilkan definisi operasional, ya, yang sudah memuat indikator. Kalau konseptual belum ada indikatornya, gitu ya. Tapi kalau sudah konseptual dan ada indikatornya, namanya definisi operasional yang dirangkum dalam tabel. Itu. Terus tambahkan tentang teori analisis butir secara item respon teori, kemudian teori tentang analisis faktor atau structural equation modeling, apakah secara EVA atau secara CFA. Karena itu nanti akan dipakai untuk menganalisis dan merujuk apakah butir yang dibuat itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Terus juga ditambahkan tentang model pengembangan instrumen. Nah, model pengembangan instrumen itu khas, ya. Misalnya dimulai dari menyiapkan tujuan pengujian sampai di akhir, yaitu mengemas menjadi instrumen yang siap uji coba, mengemas instrumen menjadi melakukan analisis butir, kemudian mengemas menjadi siap uji pengukuran dan mendeskripsikan hasil pengukuran. Ya, kira-kira ada 15 langkah kalau dirinci ya. Nanti dibaca kalau yang berbahasa Indonesia tulisannya Prof. Jemari, nanti cari ya. Tulisannya Prof. Jemari boleh, atau kalau yang berbahasa Inggris Anda bisa cari bukunya Groenlown ataukah pakai Dalu Antonio, atau yang berbahasa Indonesia beli yang punyanya Prof. Edi Istiono juga ada. Ya monggo, pokoknya memakai suatu rujukan pengembangan. Itu. Terus di metode itu Anda bedakan subjek penelitian. Di metode dibedakan subjek penelitian itu ada subjek uji coba dan subjek pengukuran. Subjek uji coba dibagi menjadi dua, uji terbatas, uji luas. Uji terbatas untuk memperoleh keterbacaan butir, kalau uji coba luas untuk menentukan valid reliable secara empiris. Ya. Oke, terus teknik analisis data itu dirinci dari pertanyaan penelitian. Pertanyaan 1, caranya bagaimana? Pertanyaan 2, bagaimana? Pertanyaan 3, bagaimana? Itu pada teknik analisis data. Oke, terus terakhir terkait dengan tata tulis, tadi sudah disinggung oleh Prof. Heru. Setiap menyatakan kalimat, ya kalimat tidak boleh dari kata depat, ya, tetapi selalu dimulai dari subjek, predikat, objek, keterangan. Terus dari kalimat akan dipakai untuk menyusun paragraf. Nah, paragraf itu minimum ada 3 pokok pikiran. Ya, yang pertama tentang main idea dengan kata-kata sendiri. Supporting idea itu rujukan yang dipakai. Terus hasil sintesis. Nah, hasil sintesis itu kesimpulan tentang apa yang Anda rujuk. Jadi kata lain kutipan ada di tengah, bukan di awal atau di akhir. Nanti kalau di awal atau di akhir seperti clipping nanti ya. Itu sehingga disusunlah model main idea, supporting idea, dan hasil sintesis. Kira-kira begitu, Mbak Agustina? Siap. Oke, monggo. Selanjutnya monggo saya kembalikan ke Pak. Bapak Ibu, saya keluar dulu sebentar, matur suwun.
Nggih, nggih, matur suwun Bapak-bapak semuanya. Sebelum ke pembimbing, saya nggih, Prof. Ranto, mohon maaf. Nggih. Baik, Mbak Agustina, nggih, Iya, Prof. selamat sukses nggih untuk hari ini bisa menempuh ujian proposalnya. Selamat sukses buat Prof. Ranto selaku pembimbing dan yang saya hormati Prof. Heru dan Pak Dr. Subahar. Alhamdulillah tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan penguji yang terdahulu, pada prinsipnya kami juga ada beberapa yang perlu kalian juga, nggih. Yang pertama kaitannya dengan apa yang sudah dituangkan dalam proposal tesis satu, nggih. Karena dari yang sederhana dulu, nanti yang ini baru proposal ya. Nanti proposal tetap harus tetap dicermati lagi terkait dengan penuangan-penuangan, penulisan-penulisan, hindari salah hal yang lainnya, gunakan panduan yang terkini untuk bisa disikapi agar nanti penulisannya lebih sempurna lagi. Kemudian yang Iya, Prof. kedua, pengembangan instrumen ya, khususnya untuk apa tadi, keterampilan berpikir Pikir kritis ya. kritis. Siap, ya. Paling tidak nanti mungkin sampaikan juga, mohon untuk informasi-informasi terkait dengan data empiris terkait dengan itu ya, berpikir kritis di mana, di sekolah ya, pada pesta di Sekolah, iya. Kutai Barat ya. Tadi saya belum tahu Iya. Kutai Barat itu nanti ada berapa sekolah yang mau dititi itu kan untuk digunakan sebagai itu tadi. Ya, nanti mau dipastikan mana yang pilihan tadi. Nah, kemudian untuk berikutnya, selama ini seperti apa terkait dengan penggunaan instrumen ya, untuk itu tadi ya. Nah, kenapa kok terus mengembangkan tadi ya, dibandingkan dengan yang sudah ada tadi apa kekurangannya sehingga Mbak Agustina mengembangkan terkait pembuatan itu tadi. Itu. Siap. Nah, kemudian yang penelitian relevan Mbak, nanti perlu dipertajam lagi penelitian relevan ya, yang sudah dituangkan di proposal tesis ya. Oke, silakan, tetapi nanti perlu dikaitkan dengan apa yang sekiranya akan dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan nanti ya. Nah, tidak Siap. sekedar menuliskan di situ tetapi juga dikaitkan dengan uh, apa apa yang akan dilakukan nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, mohon nanti untuk bisa disiapkan terkait dengan karena ini baru proposal ya, mungkin belum bisa optimal kajian teorinya, makanya semisal mungkin gunakan rujukan-rujukan yang terkini, artikel jurnal, misalkan juga mensitasi hasil karya Bapak Ibu ada, itu kan misalnya dari pembimbing atau mungkin Bapak dosen pengampu lagi yang relevan dengan penelitian saudara ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tadi mungkin juga sudah disinggung ya, nanti perlu juga diantisipasi ya kaitan dengan hal yang sekiranya di dalam pelaksanaan penelitian ke depan nanti ya, seandainya ada hal yang bisa disesuaikan ya monggo, yang penting tidak eh, apa melanggar kaidah ilmiah yang ada ya, keterbatasan nanti apa misalnya, dan nanti output dari penelitian ini apa, nanti semacam panduan gitu juga ya, betul ya penggunaannya. Iya. Iya. Oke, itu tetap harus ada Lorenzo kan, ini penelitian R&D kan, menggunakan book and call tadi ya Mbak ya. Nah, nanti Iya. dipastikan kenapa menggunakan di book and call tadi, bahkan setiap tahapan kan nanti juga perlu dipastikan ya, apa setiap tahapan nanti seperti apa perubahannya ya, kemudian validasinya Iya. seperti apa, baik itu ahli atau materi dan sebagainya nanti ya. Itu, dan nanti luaran karena buku panduan nanti kami berharap nanti tetap disiapkan, diproses untuk pengusulan HKI-nya ya, seperti itu. Siap. Itu ya Mbak ya, karena tadi Terima sudah kasih, Prof. lebih Iya. banyak dari Bapak Dewan Uji. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Selamat sukses. Monggo mungkin terakhir ya, Prof. Ranteng ya. Iya, Pak. Monggo Prof. Mohon maaf. Matur nuwun Pak Wadir, Bapak yang kami hormati, dan Mbak Agustina Ya, Prof. yang berbahagia, putrinya udah sehat. Sudah, besok saya kontrol lagi, Pak. Ini saya Ya, di ibu kota udah bisa lagi. beraktivitas lagi. Iya, belum, Pak. Masih Belum. dibantu dengan 2 tongkat, Pak. Oh iya, udah. Semoga lekas sehat, sembuh,
Ya, Amin, bisa Prof. beraktivitas seperti sedia kala. Baik, Mbak. Eh, saya dan panjenengan, karena Mbak Agustina bimbingan saya, mesti berterima kasih kepada para penguji semuanya, Prof. Yudanto, Prof. Heru, Asosiat Profesor Supahar, yang telah memberikan saran-saran, catatan-catatan ya Mbak ya. Monggo nanti kalau catatannya ya terbatas ya rekaman dari ujian ini diputar ulang dan ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Jadi ya penekanan-penekanan tadi ya hampir sama, bahwa yang pertama latar belakang masalah itu langsung saja dari masalah utamanya. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa penilaian untuk mata pelajaran kimia itu ya masih bersifat Rendah. kognitif, masih dominan kognitif. Padahal idealnya itu ya harus pakai ini rujukan, mengacu kepada apa? Misalnya mengacu kepada standar penilaian. Standar penilaian itu harus sampai ke berpikir kritis untuk siswa SMA itu. Nah, jadi dijelaskan apa kelemahan-kelemahannya, apa kekurangannya. Model instrumen penilaian yang sekarang ini ada, yang sekarang ini diberlakukan di sekolah. Anda bisa memulai dari hasil pengamatan atau studi awal Anda sendiri, atau kalau yang mudah itu ya dari berbagai artikel jurnal. Karena itu menunjukkan fakta, data empiris. Jadi bukan judgement peneliti, bukan tuduhan, tapi memang ada fakta, ada masalah empiris, yaitu bahwa eh, instrumen penilaian yang digunakan masih dominan pada aspek kognitif. Padahal ini yang kita harapkan sampai ke keterampilan berpikir kritis. Baik, kemudian rumusan masalah saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pahar bahwa ini tesis. Mari kita tambah, itu kan baru ada dua, satu tentang konstruksi, dua tentang apakah instrumen yang dikembangkan itu valid dan reliable, atau istilah Anda itu absah dan andal atau tidak. Monggo ditambah lagi. Tadi disarankan oleh Pak Supahar misalnya itu ya apa namanya itu ya. Tadi namanya itu ya keterpakaiannya itu bagaimana? Keterbaruan. Apa Usabilitas. visibilitasnya menurut para pengguna nanti seperti apa? Misalnya ya keterbacaannya, apakah murah, mudah dipakai ataukah tidak? Misalnya begitu. Dan saya menyarankan satu lagi ya, supaya jangkep 4 minimal itu ya, ada rumusan masalah tentang bagaimana maksud saya itu panduan tentang bagaimana panduan yang memudahkan bagi guru untuk menerapkan instrumen penilaian yang sudah dikembangkan ini. Jadi ada panduannya nanti supaya memudahkan bagaimana guru itu menerapkan soal sampai misalnya itu sistem skornya seperti apa, kemudian ya kalau bisa ya disiapkan dibantu ya apa ya sekurang-kurangnya ya Excel itu ya yang memudahkan untuk koreksi dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian itu. Monggo dipikirkan, dipertimbangkan
supaya ini betul-betul memenuhi kelayakan dari tugas akhir tesis. Yap. Nah, tujuan penelitian tentu menyesuaikan dengan rumusan masalahnya itu tadi. 4 ya, 4, 5 ya, 5. 5. Nah, tata cara sitasi tadi sudah dijelaskan. Selain seperti dijelaskan Prof. Heru dan Asosiat Profesor Supahar, monggo selalu diikuti panduan tesis ya Mbak. Siap. Kemudian satu lagi metode penelitian. Di bab 3 itu masih terlalu banyak berteori tentang metodologi. Wah, ureannya banyak banget teori metodologi. Padahal metode penelitian yang kita harapkan itu adalah cara melakukan penelitian dalam tesisnya Mbak Agustina ini. Yap. Khusus Siap, Prof. untuk model pengembangan, kalau saya itu ya ini mohon maaf karena kita diskusi di awal kemarin kurang optimal ya, karena kita ya baru ketemu sekali terus sudah jadwalkan ujian Betul. proposal ya Betul, kita Prof. harus siap. Nah, sehingga masih ada lubang-lubang yang perlu kita perbaiki. Kalau model pengembangannya, saya menyarankan itu ya ikuti saja model pengembangan instrumen tes dan non-tes itu yang ditulis oleh Prof. Jumari. Bukunya, judulnya, karena saya juga punya ini bukunya. Anda bisa ini Mbak, nanti ditulis ini bukunya, judulnya, terus dicari PDF-nya, Siap. di-download PDF-nya. Judulnya itu Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non-Tes, penerbitnya Mitra Cendekia Offset. Nah, teknik penyusunan instrumen tes dan non-tes. Nanti tahapan-tahapannya akan lebih masuk, lebih sesuai dengan tahap-tahapannya untuk pengembangan instrumen, terutama instrumen penilaian. Karena memang ini kalau box and goal ini kan umum dan belum tentu sesuai. Misalnya kan tahap pertama itu ada kalau box and goal ya harus dari riset dulu, dilakukan riset. Untuk apa ya? Untuk menganalisis kebutuhan. Belum tentu Mbak Agustina melakukan itu. Sampai yang terakhir itu ya berat kalau modelnya box and goal itu ya sampai 10 lakat. eksaminasi ya berat. Betul. Nanti kita pakai ini ya Mbak, modelnya Prof. Jumari. Langkah-langkahnya sistematis, ya pokoknya ya sesuai konstruk dulu, setelah itu indikator, kemudian merakit item, kemudian menguji coba. Uji cobanya itu terbatas dan luas. Terbatas itu kelayakannya bisa dengan expert, penilaian expert, ahli materi, ahli evaluasi, ahli penilaian gitu. Kemudian uji coba luas nanti kepada siswa. Nah, gitu. Sudah diperoleh tentang itu tadi, sudah konstruknya terjawab, uji validitas reliabilitas terjawab, uji kelayakan yang tadi disarankan Pak Supahar terjawab, dan seterusnya. Nanti kita ikuti. Monggo nanti segera cari bukunya. Kalau tidak ketemu ya nanti saya bantu. Makasih, Prof. Saya carikan. Baik, terima kasih itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua bapak-bapak penguji atas ini saran-saran catatannya kepada bimbingan kami Mbak Agustina Bogasim sampai Batu di Kalimantan Timur. Terima kasih. Saya kembalikan Prof. Yudanto, Pak Wadir, matur sembah nuwun.
sambil di-download, Mbak Agustina itu saya kasih beberapa rujukan tentang critical thinking nanti dipakai untuk mensintesis. Yap. Oke. Baik, terima kasih Prof. Dosen Profesor membantu sekali nih Mbak Agustina sudah materi-materi ya. Oke. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati untuk dan masukan atau yang sudah cukup ya. Langsung disimpulkan mawon ya Bapak-Bapaknya. Intinya bisa Suaranya jauh sekali, Pak Wadir. Halo Pak, Jadi sampun. suaranya kecil sekali, tadi kurang terdengar. Baik, alhamdulillah untuk sidang masukan atau ujian sudah terkap nih, terutama Bapak-Bapak dan Ibu sudah menyampaikan masukan-masukan. Langsung saja untuk hasilnya kita bisa kita tindak lanjuti ya Bapak semuanya ya, dengan Ye. perbaikan revisi. Ye. Atau Mbak Agustina, monggo nanti bisa dicek kembali ya terkait dengan masukan-masukan dari Bapak-Bapak dan penguji untuk bisa disempurnakan untuk tahap berikutnya. Mungkin itu saya rasa cukup ya. Sebelum diakhiri mungkin ada tambahan Prof. Heru, wonten-boten? Prof. Heru, apakah ada tambahan? Iya, itu saya kirim ke WA Pak Siap. ke Oh, Agus. nggih. Itu Siap. cara anu ya Scopus itu banyak itu saya peroleh dari Oh. banyak ya. Terima Ya, kasih, Prof. ya gitu. Nggih, nggih. Baik. Mungkin itu tambahannya. Prof. Ranto, wonten malih? Sampun, pas. Sampun nggih, nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih. Makasih Bapak Dewan Uji. Mari ujian proposal tes pada sore ini kita akhiri dengan doa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Tersun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih, Prof. Siap, sama-sama. Nggih. Selamat. Terima kasih, Pak. Ye. Siap. Mohon izin nih Bapak semuanya. Ya, nuwun sami-sami. Sudah di-download Mbak Agustina di Chatiyum? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nanti yang buku terkait dengan testing and measurement itu untuk scoringnya ya Mbak. Nanti dibaca di situ untuk Oke, siap, Pak. cara scoringnya. Gitu. Kemudian prosedurnya itu yang Word itu nanti bisa diambil di bukunya Prof. Jemari. Ya nanti di sana. Kebetulan yang ngetik itu dulu saya. Jadi saya tahu isinya apa. Tetap Iya, memang. iya. Iya. Oke, saya mohon izin ya, live. Ya, terima kasih, Pak. Nggih. Ye, monggo Terima Pak. kasih. Selamat Mbak Ye. Agustina. Ya, terima kasih, Tetap Pak. semangat Ye. ya. Terima kasih. Selamat sore Bu Yuda, Bu Agustina. Ya, Nanti kalau sudah selesai rekamannya jangan ditutup dulu, nanti biar rekam nanti direkam nggak ya? Ibu tapi ngerekam? saya rekamnya enggak dari awal, Prof. Oh, ya udah nanti ini kan direkam. Nanti kalau misalkan mau minta rekaman, nanti Ya. menyediakan aja Google Drive ya. Oke, siap. Gitu aja, saya tutup Saya ya. mau minta, Prof, saya mau minta ke Mbak Tias Kak atau sama siapa ya? Ke Pak Sancoko saja, Ya Pak siapa? Pak Sancoko. Pak Sandoko. Boleh saya dikasih nomor HP-nya Pak, Prof? Ini nanti dihubungi lagi Oke, dengan Mbak siap. siapa ya? Agustina ya. Iya, Tak Agustina. bilangin saja ke Pak Sancoko terkait dengan eh apa ini rekornya nanti Iya, biar disampaikan ke Bu Agustina. oke, siap. Terima Gitu kasih aja. ya Pak. Sama-sama. Terima kasih bantuannya Pak. Saya izin live nggih. Oke, terima kasih Pak.